Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat-sahabat petani pinang. Kali ini bersama saya Sakman akan menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan yang ditulis di kolom komentar YouTube saya. Ini adalah kebun pinang saya di lahan gambut. Kemarin rekan-rekan banyak yang bertanya, ada yang masalah lubang tanam. Lubang tanam yang saya buat seperti ini, lain sudah tertutup rumput, tak nampak. Yang ini rekan-rekan. Oke. Kemarin pertanyaan rekan kita, apabila di tanah liat bisa nggak dibuat lubang seperti ini? Kalau saya menanam pinang di tanah liat, karena memang kebun saya juga ada di tanah liat, kalau tanahnya liat, kalau menurut saya tidak perlu dibuatkan lubang seperti ini, karena tanah liat itu adalah sifatnya lembek ataupun lempung. Jadi cukup hanya sebatas polybag kalau saya. Nah, kalau ini lahan gambut, kenapa saya buat seperti ini? Karena ini adalah status gambut yang masih setengah matang. Bisa kita lihat ini. Ini tanahnya masih setengah matang, artinya masih dalam apa ya rekan-rekan ya, dengan berjalannya waktu nanti tanah ini akan susut, akan seperti itulah penjelasannya. Jadi saya tanam memang sudah agak di bawah, saya bikin lubang. Jadi kalau untuk tanah liat rekan-rekan tidak perlu, terkecuali kalau tanah liatnya memang rendah, maka itu tidak bikin lubang, malah kita bikin tapak tribun. Jadi kalau gambut seperti ini rekan-rekan yang punya sama lahannya dengan saya, maka tanamlah seperti ini. Ada video-video saya sebelumnya itu cara menanam di lahan gambut. Artinya tanah seperti ini masih susut, jadi begitu nanti besar mungkin dia tanah ini sudah rata dengan bonggol pinang. Nah, maka kita melihat perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, sering saya perhatikan apabila menanam di lahan gambut, itu yang pertama kali dilakukan adalah pemadatan tanah. Artinya dikelola oleh alat-alat berat. Tanah itu memang dipijak-pijak biar padat. Tapi karena kita ini petani masih tradisional, maka kita buat seperti ini. Jadi biarlah tanah itu susut dengan secara alami. Nah, bagi rekan-rekan yang memang kebetulan di daerah pasang surut, kalau lahan seperti ini bisa membuat anak parit biar tanahnya cepat susut, biar air di dalam tanah ini cepat keluar, otomatis tanah juga akan cepat susut. Jadi kalau gambut-gambut seperti ini rekan-rekan, itu tanahnya berbeda-beda. Ada yang sudah hampir berubah menjadi tanah gambut matang, masih ada juga yang posisi gambut setengah matang. Nah, untuk sekarang ini kita bahas tanah gambut yang masih mentah. Nah, kalau menurut saya, kalau lahannya masih mentah, gambutnya masih mentah, artinya ketebalan gambutnya itu masih tebal. Kalau rekan-rekan ingin menanam pinang, menanam sawit, kalau modalnya banyak, maka pergunakan alat berat untuk
apa namanya, kalau bahasa perusahaan itu di staking. Tapi kalau tidak punya modal yang cukup, maka seperti ini yang saya lakukan, membuat lubang tanam. Nah, ini lubang tanam ini hampir rata, sudah susut. Bahkan tanah di area ini pun sudah, nah, ini dia, sudah hampir jadi. Bahkan pelapukan daun-daun ini sudah tidak dikenali lagi. Maka ini adalah tanah lingkaran ini, rekan-rekan. Lingkaran ini sudah matang. Oke, itu penjelasan saya. Nah, ada juga pertanyaan rekan-rekan, bisa gak tanaman pinang ditanam di sela-sela sawit? Kalau saya, bisa-bisa saja, sah-sah saja, namun ada efek samping. Nah, seperti ini adalah kebun kelapa. Ini kelapanya sudah saya racun tapi belum mati, yang sudah mati. Kalau kita tanam di sela-sela perkebunan, untuk syarat tumbuh itu bisa, tapi kalau untuk target produksi itu tidak dapat. Karena kenapa? Nutrisi di dalam tanah akan terbagi dua, satu ke pinang, satu lagi ke sawit. Maka sawit pun tidak optimal, pinang pun tidak optimal. Akan tetapi kalau sanggup melakukan pemupukan, menyediakan nutrisi yang seimbang, maka sah-sah saja. Nah, bagi rekan-rekan ingin bertanya-tanya seputar perawatan perkebunan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi kalau jawabannya cukup panjang, maka saya akan buatkan video. Ini semalam sudah saya bersihkan piringannya dengan menggunakan mesin. Nah, ini dia teman-teman. Dulu ini juga menggunakan lubang. Nah, sekarang sudah berumur 2 tahun, artinya 2 tahun tanah ini susutnya seperti ini, rata dengan bonggol pinang. Nah, ini masih ada sawitnya, sebagian yang belum sempat saya bunuh. Ada kelapanya sebagian, saya tidak bunuh semua karena untuk kita makan, untuk kita sayur. Oke, kita lanjut ke depan sambil melihat kondisi tanah. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Terakhir, semangat untuk berkebun pinang, berkebun sawit, kelapa, dan perkebunan sejenisnya. Mudah-mudahan kita semua sukses. Dan jangan lupa, kalau rekan-rekan ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar YouTube saya. Insya Allah akan saya jawab. Oke, ini udah siang juga. Hari ini adalah hari Jumat. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.